Masyarakat Indonesia semakin akrab dengan industri kripto dan ekosistem blockchain. Hal itu tak lepas dari munculnya figur publik di Indonesia yang turut meramaikan dengan meluncurkan token kripto. Sebut saja Anang Hermansyah. Anang meluncurkan ASIX, merupakan token yang memungkinkan pengguna memainkan beragam game berteknologi blockchain yang mengusung tema pay to earn. Adapun game-game yang bisa dimainkan nanti bakal bertema tradisional khas Indonesia, seperti congkak, layangan, Komodo Legends, dan lain sebagainya. Token kripto tersebut ludes terjual saat pertama rilis secara terbatas pada 27 Januari yang lalu. Selain itu ada Wirda Mansur, putri pendakwah kondang Yusuf Mansur, juga meluncurkan token kripto ciptaannya bernama eCoin. Wirda mengatakan masa depan anak muda memang harus terjun dan mengakrabkan diri dengan kecanggihan teknologi agar tidak ketinggalan dengan yang lain. Anak muda menurutnya tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga pembuatnya. Segala perkembangan dan inovasi yang terjadi di industri kripto disambut positif oleh Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau ASPAKRindo. Meski demikian, antusiasme masyarakat perlu disikapi dengan kehati-hatian. Masyarakat harus riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berkecimpung di dunia kripto. Di sisi lain, Direktur Center of Economic and Law Studies juga menegaskan tidak bisa sembarangan berinvestasi di kripto, apalagi kalau investor belum memahami bagaimana resiko investasi di kripto. Anang Hermansyah dan Wirda Mansur menambah deretan artis yang berbisnis keuangan teknologi blockchain. Sebelumnya sudah ada sejumlah nama-nama beken yang ikut berbisnis NFT. Ya, munculnya figur publik di Indonesia yang meramaikan dengan meluncurkan token kripto membuat antusiasme masyarakat dalam perkembangan dan inovasi yang terjadi di industri kripto. Lalu apa saja yang perlu masyarakat pahami terlebih dahulu, serta apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi di dunia kripto? Kita akan membahas bersama dengan Direktur Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira dan juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau ASPAKRindo, COO Toko Kripto, Teguh Kurniawan Harmanda. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Halo Mas Bima, Mas Manda, apa kabar? Kabar baik, selamat siang. Baik. Halo, selamat siang. Halo Mas Bima. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang ini Mas Manda dan juga Mas Bima. Saya mungkin akan ke Mas Manda dulu. Mas Manda, ini kita melihat semakin marak publik figur yang memasarkan token kripto. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, kalau saya ngelihat tentang token kripto pastinya pasti banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan ya, momentum, bahasanya seperti itu. Jadi kalau kita merefleksi tentang apa hal yang menjadi menarik, kita pasti mengapresiasinya ya tentunya. Jadi dari sekian banyak proyek yang ada saat ini, Mbak, jadi kita melihat bahwa awareness masyarakat terhadap blockchain sebagai teknologi ini sudah mulai meningkat ya. Jadi tidak hanya kita berbicara tentang Bitcoin atau Ethereum, tapi kemudian sekarang kita berbicara tentang ekosistem yang lebih luas lagi. Jadi kalau di beberapa token yang tadi juga udah disampaikan pada narasinya ya, kita tahu ada konsep NFT, ada konsep DeFi, dan ada beberapa konsep lainnya yang memang sebenarnya sekali lagi itu bagus untuk ekosistem dan awareness masyarakat Indonesia lebih luas lagi. Baik, ini artinya memang hal positif yang bisa diambil dari mulai banyaknya public figure yang memasarkan
investasi di aset digital adalah masyarakat bisa semakin melek ya dengan perkembangan aset digital yang ada saat ini. Saya ke Mas Bima. Ya. Mas Bima, kalau kita lihat mungkin dari dampak negatifnya, kita lihat banyak masyarakat yang mudah untuk terinfluence membeli atau ikut berinvestasi di aset digital ini mungkin tanpa memahami terlebih dahulu ini instrumen apa sih sebenarnya. Anda melihat hal ini seperti apa? Ya, sebenarnya setiap orang saya kira ya, yang namanya cryptocurrency karena merupakan aset ataupun mata uang digital, semuanya sekarang bisa menciptakan kripto. Ada developer, tapi juga ada influencernya. Nah, problemnya adalah apakah misalnya dalam konteks ASICS, kemudian putrinya Ustadz Yusuf Mansur itu adalah developernya, atau hanya sekedar influencernya. Ini dua hal yang berbeda. Developer dari aset kripto tentunya mereka yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, kemudian juga ada white papernya. Nah, tapi karena orang hanya melihatnya, oh ini yang mengeluarkan adalah si A, si B, dia adalah public figure, dia adalah artis, sehingga yang dilihat adalah keartisannya atau influence-nya kepada masyarakat, tapi sebenarnya belum tentu memahami kripto sendiri, atau bahkan memahami bagaimana cara membuat blockchain itu sendiri dan teknologi yang akan digunakan, termasuk apakah white papernya juga disusun ya misalnya oleh Mas Anang ataupun putrinya Ustadz Yusuf Mansur. Jawabannya kan tentu tidak, tetapi white paper itu di-develop oleh si developer dari cryptocurrency, sehingga kalau orang hanya melihat ini nama-nama terkenal yang mempopulerkan cryptocurrency kemudian akhirnya kecewa misalnya karena belum terdaftar di Bapeti, atau ada resiko harganya terlalu fluktuatif, likuiditasnya misalnya terlalu kecil. Nah, sehingga ini akan menimbulkan semacam fenomena bahwa ya kita tidak bisa 100% percaya begitu saja ketika influencer ataupun artis yang tidak punya pengalaman di dalam blockchain tiba-tiba mengeluarkan produk dari cryptocurrency ataupun produk dari NFT misalnya. Sehingga kita perlu mempelajari lebih jauh. Resikonya ini digunakan untuk apa, likuiditasnya bagaimana, punya tanda daftar dari Bapeti atau belum. Saya kira harus mempelajari resiko-resiko tadi. Baik, hal itu harus ditelusuri terlebih dahulu legalitas dan juga keamanan dari aset tersebut ya Mas. Saya ke Mas Manda. Mas Manda, ini apakah kehadiran artis yang memasarkan aset digital baik itu NFT maupun token kripto tidak membuat orang bisa asal beli saja nih karena mereka melihat artis ini toh memasarkan ini sudah pasti aman, lantas langsung dibeli tanpa mempelajarinya terlebih dahulu? Nah, sebenarnya ini fenomena yang juga menarik ya Mbak Gita. Jadi kalau kita boleh lihat dari best practice 3-4 tahun yang lalu ya, tentu kehadiran case atau fenomena ini baru terjadi belakangan ya, terutama 1 atau 2 tahun terakhir gitu. Yang mana tadi yang saya sampaikan dan juga tadi juga Mas Bima udah sempat singgung ya, bahwa di awal kemunculan itu hanya developer yang kemudian mereka benar-benar fokus pada penyelesaian masalahnya gitu ya. Tetapi kalau sekarang terjadi berbeda. Justru kebalik, malah public figure atau kemudian orang yang populer yang kemudian menjadi ujung tombak gitu ya, tetapi tanpa membawa sebuah problem solve yang benar-benar clear untuk disampaikan. Jadi saya berpikir bahwa ini jadi sebuah bumerang juga gitu. Kenapa? Karena kalau kita membandingkan antara 4 tahun yang lalu dengan 1 tahun belakangan ya, ini orang akan cenderung untuk membeli token itu bukan karena problem apa yang akan diselesaikan pada proyek tersebut gitu, tetapi pada popularitas kehadiran public figure tersebut gitu ya. Jadi saya melihat bahwa itu tidak bisa dipungkiri bahwa orang melihat itu karena popularitas dia, tapi persoalannya adalah apakah kemudian token yang dibawa oleh public figure tersebut benar-benar ingin menyelesaikan persoalan ya yang memang timbul gitu, atau kemudian hanya memang menjual dari popularitas tersebut gitu. Itu yang menjadi sebuah problem ya kalau kemudian saya boleh mengatakan seperti itu Mbak Gita. Baik, jadi ada fenomena belakangan yang muncul, jadi orang membeli bukan karena objektifnya melihat problem dari ujungnya, tapi malah beli karena fear of missing out ya begitu Mas, takut ketinggalan, tidak mau ketinggalan. Nah, kalau kita lihat karakteristik investor atau masyarakat Indonesia yang berinvestasi di aset digital belakangan ini seperti apa sih Mas?
Iya, kalau saya melihatnya secara umum ya, memang market lagi agak turun nih secara global gitu. Tetapi kita tidak melihat adanya signifikan decrease ya terhadap volume yang terjadi di Indonesia saat ini. Tetapi kembali lagi adalah kalau kemudian kita ya sekali lagi bersepakat bahwa produk atau project yang hanya bisa di listing dan kemudian diperjualbelikan di Indonesia adalah produk-produk yang berkualitas, maka sesungguhnya kita adalah bagian dari menjaga industri tersebut gitu ya. Tetapi kalau kemudian paradigmanya dibalik, kalau kita mensupport atau kemudian melihat bahwa semua token itu bisa diperjualbelikan seenaknya saja, justru ini akan menjadi sesuatu hal yang saya pikir agak rancu dan berbahagia gitu ya. Karena apa? Ada beberapa orang yang mungkin tidak sama pemikirannya. Ini yang kemudian agak cukup beresiko karena industri ini masih sangat baru Mbak Gita. Jadi perlu peran untuk semua orang untuk sadar dan memang benar-benar mengerti bagaimana kemudian industri ini bisa berjalan dan bekerja dengan baik. Baik, kita akan bahas lebih lanjut di segmen kedua usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk segera kembali. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita. Saya ke Mas Bima terlebih dahulu. Mas Bima, ini koreksi kalau saya salah. Investasi di aset kripto itu bisa dibilang high risk namun high return juga ya. Nah, ini sebenarnya risiko apa yang harus dipahami masyarakat sebelum membeli instrumen kripto? Ya, contohnya nih ya, saya kasih contoh, tidak semua kripto yang kita kenal seperti Bitcoin, Ethereum, itu kan likuiditasnya, kapitalisasi pasarnya juga sangat besar dan diperdagangkan secara internasional. Tapi saya beri contoh, misalnya kita buka Coin Market Cap. Di situ ada namanya Magic Inu, token Magic Inu. Token Magic Inu itu baru di launching sekitar awal Februari 2022, jadi masih baru nih. Nah, pada waktu di launching tentu euforianya meningkatkan harga. Tetapi saat ini itu bisa dikatakan ya hancur ya dan bisa di listing. Artinya tidak semua kripto atau aset kripto ini bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama. Ada yang berpotensi resiko delisting. Jadi beli hari ini 2 minggu ke depan kemudian dicabut dari bursa itu pun bisa. Itu pertama. Yang kedua, ada juga yang tujuannya membuat aset kripto ini, karena tadi ya saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Manda, ternyata pada waktu awal Bitcoin, semua menyambut baik Bitcoin sebagian besar, termasuk yang ada di komunitas teknologi, karena nggak peduli siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Apakah dia orang, apakah dia tim, sampai sekarang pun belum ada identitasnya. Tapi orang peduli pada white paper-nya, atau kertas dokumen pada saat koin itu diluncurkan, ternyata Bitcoin memang menyelesaikan berbagai permasalahan. Nah, masyarakat akhirnya sekarang harus lebih terbuka. Jadi harus memahami, kalau misalnya ini adalah fenomena yang memang semuanya sedang masuk ke dalam dunia kripto, tapi kok ini digunakan jadi mata uang juga tidak, misalnya. Digunakan menjadi token game ternyata belum proven atau belum terbukti. Atau gamenya sendiri kemudian masih kecil komunitasnya. Tetapi harganya sudah melonjak naiknya 40%, 60%. Nah, ini patut diragukan. Ini sebenarnya betul-betul aset kripto atau modus pengumpulan dana dari masyarakat tanpa melalui investasi yang legal. Nah, ini kita pisahkan. Jadi kita dalam posisi bahwa memang cryptocurrency bahkan di Jepang pun sudah diakui sebagai mata uang. Tetapi ada juga cryptocurrency yang tadi bertahan hanya 2 minggu atau karena penggunaannya tidak jelas justru digunakan sebagai sarana kejahatan. Termasuk tadi kedoknya kripto tapi sebenarnya MLM. Jadi member get member atau skema Ponzi yang sebenarnya adalah skema ilegal yang dilarang di Indonesia khususnya. Baik, saya ke Mas Manda. Mas Manda, ini ada menjadi pertanyaan juga. Ini apakah memang ada investor yang memang murni ingin berinvestasi dengan aset kripto, atau ada juga kemungkinan ini merupakan modus pengumpulan dana dari masyarakat? Anda menanggapi hal ini seperti apa? Sekali lagi saya mungkin disclaimer bahwa saya ini adalah orang yang percaya terhadap penerapan teknologi blockchain-nya dibandingkan daripada hanya harga naik dan turun gitu ya. Dia terus terang terbukti
per hari ini portfolio saya turun 60% sampai dengan 70% gara-gara memang kripto lagi turun, tapi saya percaya terhadap produk itu gitu ya. Dan itu saya pegang sampai sekarang prinsip itu. Jadi kalau kemudian ditanya bagaimana apakah ini benar-benar produk yang benar ataukah ini hanya pengumpulan dana, di satu sisi agak bias sebenarnya Mbak Aginta, ya kan, bias dalam arti kata salah satu tujuan dari developer atau kemudian founder yang memang mereka serius menjalankan bisnis ya, tetapi kemudian mereka tidak memiliki capital, maka mereka melepas sebagian dari bisnis modelnya mereka dalam bentuk token itu ke publik gitu, dan itu sah, ya kan. Tapi ada sisi yang lain yang kemudian mereka benar-benar dan sungguh-sungguh untuk melepas ya ke publik gitu tanpa kemudian memikirkan produknya yang sifatnya kontinuitas gitu. Ini yang menjadi persoalan, ya kan. Nah, sekali lagi tadi Mas Bima udah menyampaikan juga dan saya pengen highlight juga bahwa white paper itu adalah menjadi sebuah kunci sebenarnya. Jadi jangan sampai warga atau masyarakat atau investor yang mereka baru akan terjun ke industri kripto gitu ya Mbak Agita, mereka tidak apa istilahnya dibutakan ya oleh sebuah trustworthy atau kepercayaan terhadap public figure tertentu gitu, ya kan? Karena kembali lagi apa yang harus dipercayai dari sebuah investasi itu adalah daripada bisnis modelnya dan kemudian perusahaan yang menjalankannya, kan seperti itu. Jadi bagaimana mungkin sebuah investor baik itu di capital market ataupun di kripto, dia akan memberikan investasi dalam bentuk uangnya ke perusahaan yang bobrok gitu, ya kan? Atau kemudian ke founder yang memang tidak reliable untuk menjalankan bisnis tersebut gitu. Ini kita nggak hanya ngomongin pada scope kripto ataupun apa namanya public figure gitu ya, tetapi secara umum gitu. Nah, ini yang saya selalu menekankan bahwa kalau kemudian memang mau membeli atau mau berinvestasi, ya supaya jangan bias tadi, pelajari dari bisnis modelnya apa, terutama tadi ya kuncinya itu adalah white paper. Jadi white paper itu hampir sama kayak prospektus Mbak kita. Jadi kita akan tahu semuanya, mulai dari A sampai Z gitu ya, istilahnya foundernya itu sampai dikulitin lah ya, sampai benar-benar dibuka gitu. Nah di situ yang kita akan benar-benar tahu bahwa ini project real, ini project yang harus dipertanyakan. Itu menurut saya. Baik, kuncinya adalah telusuri terlebih dahulu white paper dari jenis kripto tersebut. Nah, Mas Mana tadi Anda sempat menyatakan portfolio Anda sedang turun 60% dan ini juga mungkin dikarenakan sentimen negatif yang ada ya untuk aset beresiko saat ini. Kalau kita lihat dengan nilai yang sedang turun, kemudian mungkin ini bisa juga menyebabkan kepanikan bagi investor yang masih baru dan mungkin belum begitu paham. Bagaimana seharusnya masyarakat atau investor melihat hal ini? Ya, satu hal dan selalu saya katakan di mana-mana, profil resiko seseorang berbeda-beda. Profil risiko saya berbeda, profil risikonya Mas Bima pasti berbeda, Mbak Agita juga berbeda. Saya punya teman yang kemudian dia udah puluhan tahun juga investment gitu ya, tetapi portfolio dia di bawah lebih dari 5%, dia udah cut loss, dia udah nggak kuat, ya kan. Jadi ada orang yang bisa menerima resiko dalam jumlah yang besar, ada yang enggak. Jadi satu hal yang paling penting adalah pahami resikonya. Kalau kemudian saya nggak kuat untuk kemudian portfolio saya turun atau kemudian ada unrealized loss gitu ya, ya udah jangan masuk ke instrumen yang beresiko gitu, kripto resiko gitu. Jadi siapapun kemudian yang jual ya mohon maaf, dan kalau saya harus berbicara jangan sampai kemudian orang yang benar-benar apa istilahnya ya, kalau tadi kita bicara public figure ya, terus kemudian ada juga kita bicara tokoh keagamaan gitu ya, tetapi yang harus dipisahkan adalah kita harus benar-benar paham bahwa dana yang kita kelola itu adalah berasal dari dana kita sendiri gitu, dan kalau kemudian nanti loss ya, itu mereka tidak akan menanggungnya, yang menanggung resikonya adalah kita sendiri gitu. Itu hal yang selalu saya highlight ya, jangan sampai kemudian masyarakat terkecoh. Baru setelah itu resiko profil dari orang itu tahu, baru pilih
apa namanya instrumen apa yang dia ingin lakukan gitu. Jadi kan ada begitu banyak ya, kripto adalah salah satunya gitu ya kan. Nah setelah itu baru kemudian dia gunakan alokasi terhadap dana yang menganggur ya. Jadi sekali lagi jangan pakai dana, kalau kemarin saya sempat baca ada dana untuk anak sekolah ya, ada dana untuk usaha yang mana kemudian usaha itu dia alokasikan sebenarnya untuk menjelang Ramadan gitu kan. Ini kan prihatin Mbak dengarnya Mbak, hanya karena dorongan ya emosional sesaat dari teman-teman atau kemudian terutama dari promosi yang gencar-gencaran. Nah ini yang sangat berbahaya sih gitu. Jadi investasi jangan hanya mengandalkan emosional, investasi harus mengandalkan logika yang kemudian kita harus takar semuanya. Baik, dan harus punya manajemen keuangan dan manajemen risiko yang kuat ya Mas, kalau mau terjun dalam investasi kripto ini. Saya ke Mas Bima. Mas Bima, kalau Anda melihat pengawasan aset kripto di Indonesia saat ini seperti apa, dan kehadiran Bapepti yang juga informasinya akan menghadirkan bursa kripto, ini apakah mungkin bisa meminimalisir risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh investor? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari kesiapan Bapepti, kita ambil contoh kasus koin ASICS ini, di mana sebelumnya ada statement bahwa ya ini belum terdaftar, dilarang mengumpulkan dana, silakan mendaftar dulu ya. Tapi kemudian diklarifikasi gitu. Jadi ini pun juga menimbulkan kebingungan sebenarnya, kebingungan bagi masyarakat, kebingungan bagi investor, dan juga kebingungan bagi developer nih, developer baru lainnya. Jadi bagaimana nih seharusnya? Nah, saya kira Bapepti perlu menyempurnakan lagi soal pengawasan, termasuk pada koin-koin yang baru ini. Karena memang berbeda dengan pengawasan OJK, misalnya di lembaga keuangan digital. Lembaga keuangan digital yang baru ada namanya regulatory sandbox. Jadi diuji coba dulu. Ini betul bermanfaat tidak bagi perekonomian, memang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian juga ada transparansinya, baru dia boleh beroperasi dan menggalang dana dari masyarakat. Tapi kalau ini semuanya akhirnya dibiarkan seperti ini, dan Bapepti saya kira juga harus mengawasi sekitar 200-an lebih ya, 229 dari data terakhir koin. Ini kan sangat banyak, itu satu. Yang kedua, keberadaan dari bursa berjangka ada positif negatifnya juga. Negatifnya mungkin Mas Manda nanti yang bisa banyak cerita. Kalau sekarang exchanger ini sudah seperti bursa gitu ya Mas Manda ya. Tapi buat apa lagi ada bursa di atas bursa. Tapi di sisi yang lain dalam hal clearing misalnya. Jadi ada perlindungan bagi para investor. Untuk hal itunya memang Bapepti perlu hadir. Karena ini dalam ranah regulasi komoditas ya. Tapi ada update sedikit. Dari pertemuan G20 kemarin yang ada di Jakarta, ini kan banyak mendiskusikan salah satunya tentang regulasi cryptocurrency. Memang ada perbedaan pendapat, ada yang kemudian ya cryptocurrency sebuah keniscayaan, siapapun bisa membuat cryptocurrency dan negara memfasilitasi sehingga tidak terjadi fraud atau transaksi yang ilegal. Nah, tapi di sisi yang lain muncul persepsi sendiri dari pemerintah dan Bank Sentral Indonesia ini untuk mendorong cryptocurrency versi pemerintah atau bank sentral sendiri, yaitu CBDC, ya, uang digital yang kemudian di-launching dengan underlying-nya adalah nilai tukar rupiah. Dan ini artinya apa? Artinya bisa jadi. Nah, ini juga menimbulkan volatilitas. Kalau masih ada hal seperti ini, apakah rupiah digital saja, kemudian yang 200-an lebih cryptocurrency itu kemudian dilarang, atau bisa paralel bersamaan, tetapi dalam pasar yang berbeda. Yang satu es komoditas, yang satu bisa dalam pembayaran digital. Nah itu salah satu isu yang mungkin ada nggak kaitannya dengan harga yang turun gitu ya di pasar saat ini. Mungkin Mas Manda bisa lebih menjelaskan soal itu. Baik, kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan segera kembali. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia atau ASPAKRindo, CEO Toko Kripto Teguh Kurniawan Harmanda, dan juga Direktur Center of Economic Law Studies Bima Yudhistira. Saya ke Mas Manda terlebih dahulu. Mas Manda, rencana Bapepti untuk menghadirkan bursa kripto ini seperti apa tanggapan Anda? Dari awal kita pasti akan mendukung ya keberadaan bursa kripto.
Tadi memang kalau disinggung di awal, Mas Bima juga menyampaikan, ini kan ada sedikit kebingungan ya kalau kemudian kita melihat dari sistematis bisnis flow-nya gitu. Karena memang kami sebagai pedagang aset kripto itu kita sudah bertindak sebagai bursa. Bagaimana kemudian kami memfasilitasi adanya perdagangan ya antara orang yang membeli dan orang yang menjual aset kripto gitu. Tetapi memang dalam praktek hukum yang berjalan, aturan yang berlangsung ya, suka tidak suka, mau tidak mau, maka kami harus memiliki lagi sebuah konsolidasi transaksi yang kemudian ini terjadi di bursa gitu. Jadi yang kita sepakati nantinya bahwa pedagang itu tetap melakukan proses transaksi dari semua retail investor gitu ya Mbak Anggita. Tetapi nanti peran bursa di atas kami itu tidak lagi memfasilitasi transaksi. Peran bursa di atas kami adalah melakukan rekonsiliasi terhadap transaksi yang terjadi gitu. Jadi kami itu nanti akan memecah beberapa fungsi ya yang ada saat ini. Jadi kalau tadi Mbak Gita baru menyinggung dari segi bursanya, tetapi kemudian nanti ada yang namanya clearing, ada yang namanya kustodian gitu ya. Nah ini yang kemudian bagi kami cukup positif, bahwa kemudian sebuah resiko itu dipecah, tidak lagi kemudian ini bertumpu pada sebuah lini bisnis atau perusahaan tertentu gitu ya, tetapi akan dipecah ke beberapa stakeholder yang lain. Jadi memang ya kita harus mendukung ini, karena ini adalah bagian dari mitigasi dari pemerintah untuk bisa mengamankan aset-aset retail investor ya atau punya masyarakat Indonesia gitu. Baik, sisi positifnya akan ada penyesuaian fungsi ya, yang juga dari sisi pemerintah akan memperketat pengawasannya. Nah, kita sudah di penghujung segmen. Saya persilakan masing-masing Mas Manda dan juga Mas Bima untuk menyampaikan saran kepada masyarakat sebelum berinvestasi di aset digital atau kripto ini. Silakan Mas Bima terlebih dahulu. Ya, saya kira jangan pernah mudah ya tertipu dengan influencer yang sebelumnya belum punya track record misalnya di bidang blockchain, di bidang cryptocurrency, tiba-tiba meluncing dan mengumpulkan dana dulu, baru mendaftarkan kepada otoritas seperti Bapeti. Jadi ini harus diwaspadai. Kemudian yang kedua tentunya edukasi terus-menerus dilakukan, termasuk dalam acara ini tadi Mas Manda dengan sangat baik kan juga melakukan edukasi bagaimana investasi penting, tapi jangan sampai investasi karena emosional, hanya karena follow Instagramnya atau sering melihat di acara-acara tertentu, maka apa yang dikeluarkan dipercaya begitu saja 100%. Jadi perlu ada cross check dan mempelajari setiap detail transaksinya digunakan untuk apa, cryptocurrency-nya digunakan untuk pemanfaatan teknologi apa, proven atau tidak, siapa developernya. Saya kira itu yang paling penting ya, sehingga tidak terjebak pada euforia sesaat yang tidak berlangsung lama dan menyesal di kemudian hari. Baik, jangan terbawa euforia menjadi kuncinya ya. Mas Manda, silakan saran dari Anda. Saya menambahkan, tadi Mas Bima udah ngebahas tentang developernya ya. Saya juga menambahkan dari sisi partnernya, itu juga menjadi penting. Kalau kemudian memang dia punya partner yang solid gitu ya, partner baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya, itu juga menjadi hal yang akan menjadi menciptakan ekosistem yang lebih baik lagi. Karena kalau kemudian kita lihat bahwa proyek kripto yang kurang baik, maka itu bisa menciptakan kerusakan terhadap industri yang sedang berjalan gitu ya. Apalagi biasanya kalau misalnya token-token yang tidak bertanggung jawab, ini kita bercerita tentang histori ya. Biasanya mereka akan melakukan pamer kemegahan atau kemewahan terhadap brand-brand atau terhadap cara mereka untuk melakukan marketing. Nah ini menjadi penting, karena apa? Sekali lagi bahwa proyek yang benar adalah mereka yang memikirkan terhadap produk. Bagaimana mereka memikirkan utility untuk bisa menyelesaikan masalah gitu ya, bukan bermewah-mewah ya terhadap promosi dari tokennya tersebut gitu. Nah di Bapepti pun Mbak Anggita, yang kita tahu ada yang namanya AHP ya. AHP itu adalah analisis hierarki proses, dan saya yakin dan percaya bahwa dari AHP yang ada ini akan dibuat sebuah standar yang baik gitu ya. Kami pun di industri saat ini sebagai catatan, mungkin saya juga sambil share ke Mas Bima, kita lagi konsolidasi dengan beberapa stakeholder yang lain. Kita akan membuat yang namanya COC ya, Code of Conduct.
bagaimana sih sebenarnya token creation. Jadi jangan hanya orang semena-mena untuk bisa membuat token lantas kemudian dijual gitu. Tetapi bagaimana sebuah standar untuk kemudian orang bisa membuat sebuah token ya. Nah, yang terakhir sekali lagi bahwa masyarakat yang ingin terjun ke investasi kripto itu harus melakukan riset terlebih dahulu mengenai aset kripto apa yang dibeli, baik itu dari segi harga, dari segi utility, teknologinya, serta perusahaan yang mengeluarkan aset tersebut gitu ya. Jadi lakukan pembelian aset kripto yang sudah terdaftar di Bapepti dan juga platformnya yang juga sudah terdaftar di Bapepti. Jadi jangan hanya tergiur dengan tawaran dari sebuah investasi yang kemudian sifatnya sulit untuk dipertanggungjawabkan, Bang Gita. Terima kasih. Baik. Untuk para masyarakat ini harus cek legalitas dan juga keamanan aset dan juga harus memiliki manajemen risiko yang baik ya. Jangan hanya terdorong dorongan emosional sebelum berinvestasi ke aset ini. Terima kasih Mas Manda dan juga Mas Bima sudah berbagi informasi bersama kami. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih ya Mas Manda. Sampai ketemu lagi. Pemirsa, Lunch Talk masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.